Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi. Saya berasal dari Simbar, Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Awal mulanya saya dulu kan pertama perantauan sebelumnya. Sebelum usaha kayak gini tuh saya perantauan di Pulau Bali. Di sana hampir kurang lebih 5 tahun lah di sana. Setelah saya sekian lama merantau, saya kepikiran kalau ingin memiliki usaha sendiri di rumah, karena kan nggak mungkin kan kita itu merantau terus selamanya gitu kan. Makanya saya berpikir usaha yang cocok di rumah itu apa, sedangkan kan saya nggak punya lahan. Kalau mau ke pertanian itu nggak punya lahan. Terus saya lihat di depan rumah itu ada lahan sepetak gitulah, kurang lebih ya 20 meteran persegi gitu. Saya pikir-pikir apa yang cocok ini buat lahan seperti ini yang di depan rumah itu. Terus saya itu main ke temen gitu, main ke temen. Di sana ada yang namanya jamur tiram. Awalnya itu nggak tahu apa itu jamur tiram saya. Terus di situ nanya, ini gimana ini caranya budidaya ini? Sama teman saya langsung dikasih tahu untuk cara budidayanya kayak gini, bahan-bahannya kayak gini gitu. Terus saya berpikir ulang, ini kalau kayaknya diaplikasikan di tempat saya, di rumah saya itu kayaknya cocok ini usaha kayak gini. Nah, semenjak itulah saya mulai tertarik dengan budidaya jamur tiram kayak gitu. Untuk modal awalnya kira-kira berapa ini? Kalau dulu awal-awal kan masih manual itu alat-alatnya untuk budidaya jamur. Kalau manual itu dulu kisaran, untuk beli alat-alat manual peralatannya kisaran 3 jutaan itu untuk peralatannya, itu belum termasuk kumbungnya. Kumbung buat atau tempat kandang ya istilahnya. Ya istilahnya budidaya tempat naruh pertumbuhan jamurnya itu belum termasuk itu. Untuk alatnya aja yang manual kisaran segitu, 3 jutaan aja. Jadi dengan 3 juta Mas Diki mulai usaha ya, sekitar 3 juta ya. Untuk kapasitas awal produksi berapa panennya? Untuk produksinya apa panenan? Untuk panennya bisa. Untuk panennya awal-awal itu kan masih produksi sendiri kecil-kecilan, itu masih dibantu keluarga untuk produksinya. Jadi produksinya kecil, masih per bulan tuh masih kapasitas 1000 baglok itu waktu itu. Untuk 1000 baglok itu panen per hari untuk rata-rata ya kan jamur itu nggak stabil panennya, bisa naik turun. Untuk rata-ratanya 1000 baglok itu kisaran 3 kilo lah untuk perharinya, untuk 1000 baglok itu awal-awal. Terus dengan seiringnya waktu, kok ini enak, ini usaha jamur ini bisa sambil di rumah kan, bisa kepantau kan, nggak usah jauh-jauh merantau, bisa mendapat penghasilan kayak gitu. Lalu saya saya kepikiran untuk mengembangkan usaha ini. Lalu saya nambah-nambah produksi lagi hingga sampai saat ini gitu untuk produksinya. Untuk penjualannya atau pengirimannya di mana aja nih Mas Diki? Untuk penjualannya dulu awal-awal itu saya nitip ke tengkulak-tengkulak sayuran yang kan pas di desa ini, di kampung ini kan banyak yang jualan, ibu-ibu jualan pakai topos itu, bawa sepeda itu kan dulu panenannya masih belum banyak, masih kisaran 5 kilo 10 kilo lah paling banyak. Itu dititipin ke itu, nitip-nitip ke itu pedagang-pedagang, itu dititipin dikit-dikit sedikit. Nanti kalau udah banyak itu nyari pengepul lagi gitu. Kalau untuk saat ini saya udah pengiriman udah sampai ke Bali, udah nggak nitip ke pengepul yang ibu-ibu itu, udah nggak ke sana. Kebetulan saya sekarang juga udah jadi pengepul untuk saat ini. Jadi petani-petani di sekitar itu ngepulnya di sini, terus saya kirim ke Bali gitu kalau udah ngumpul.
Kalau boleh tahu apa aja tips-tips untuk pemula yang mau usaha jamur tiram ini? Kalau tipsnya itu yang pertama itu harus itu ya sabar yang pertama. Kalau jamur tiram itu harus punya kesabaran yang sangat besar. Soalnya jamur tiram itu nggak bisa numbuh stabil itu kan. Kan tergantung cuaca tergantungnya. Tumbuhnya itu tergantung cuaca. Terus kalau produksinya sedikit itu kan numbuhnya sedikit-sedikit, nggak langsung banyak. Tip-tipnya itu harus sabar, harus teliti juga kalau buat produksi. Kalau dia produksi sendiri harus teliti cara untuk prosesnya, mencampur bahan-bahannya. Untuk yang terutama itu kalau produksi yang buat nyetimnya itu buat masak, itu kuncinya di situ sebenarnya. Kunci untuk keberhasilan produksi baklok itu di penyetiman. Intinya harus sabar, teliti, dan ulet lah. Tip-tipnya untuk pengusaha jamur pemula kayak gitu. Untuk saat ini udah masuk tahun keberapa ini Mas Diki? Untuk saat ini kebetulan saya kan mulai itu tahun 2017, mulai terjun ke dunia penjamuran ini mulai 2017 waktu itu. Jadi sampai sekarang kurang lebih kisaran hampir 10 tahun ya, sampai 2025. Untuk omsetnya per hari kira-kira berapa? Kalau saat ini kan kumbung saya sendiri itu produksi per hari panennya minim rata-rata itu di 30 kilo per harinya. Untuk pasarnya per kilonya itu bisa 15 ke atas. Kalau saya minimal 15 ngejualnya 15.000. Itu rata-rata per hari segitu. Itu dari panenan sendiri, belum ada yang dari petani lain. Itu kan saya kebetulan ngepool di sini. Oh ya, terus untuk usaha yang satunya yang katanya Mas Diki terjun di dunia fashion ya. Iya. Nah, untuk yang usaha yang satunya ini gimana ini? Kalau yang itu kan masih baru-baru ya, untuk thrifting itu sebenarnya buat usaha istri sih, buat istri cuman bareng-bareng lah, buat nambah usaha lain, yaitu di dunia thrifting. Ini masih baru banget untuk thriftingnya, ini masih belajar juga tentang bagaimana strateginya thrifting, masih belum tahu. Sementara untuk strategi thriftingnya ini dipasarkan lewat online, ada live TikTok sama live Shopee untuk saat ini thriftingnya. Kalau boleh tahu thriftingnya ini namanya apa? Akun Shopee sama akun yang TikToknya? Untuk akun Shopee-nya itu namanya My Diamond Thrift untuk akun Shopee-nya. Akun TikTok-nya. Untuk yang TikToknya? Akun TikTok itu thrifting by Cia. Live-nya tiap hari ya? Ya, live dari jam berapa Mas Diki? Sementara yang konsisten ini jam 6 sampai jam 9. Yang pasti kadang sampai jam 11. Yang pasti start mulai jam 6 itu udah start. Nanti diusahakan live 2 kali sih. Kalau bisa siang ada juga. Ini lebih ke fashion cewek cowok apa gimana? Kebetulan ini masih di cewek, di spesialis kardi ini. Spesialisnya sebenarnya kardi, cuman ada juga kayak long dress gitu ada.